Oke, hari ini aku mau sharing settingan node color grading yang aku pakai untuk nge-color grade footage S-Log ini. Yang sebelumnya seperti ini dan menjadi ini. Tajam dan high quality ketika sudah diupload di sosial media. Oke, jadi ini dia Note 3-nya. Bagi yang ngikutin konten aku yang 30 hari belajar color grading dari awal di Instagram, di TikTok, pasti pada nanya, "Bang, kok Note 3-mu beda banget sebanyak ini? Beda sama yang lu ajarin di konten Instagram." Jadi sebenarnya ini sama aja. Tenang, bisa dibilang Note 3 ini adalah hasil upgrade dari yang sudah aku ajari. Karena di konten 30 hari itu kan aku beneran ajari dari basic. Maka semua note yang aku ajari itu adalah note yang bener-bener penting, yang bener-bener esensial. Dan aku persimpel biar teman-teman yang baru belajar itu gampang mengertinya. Dan bisa dilihat, note yang aku ajari di basic itu semua ada di sini. Seperti CST in, noise reduction, exposure, setelah itu ada white balance, setelah itu contrast, setelah itu masking, setelah itu CST out, setelah CST out ada load. Jadi DNA-nya itu sama. Tapi di versi yang aku ini ada versi upgrade-nya. Jadi udah ada beberapa note atau efek yang aku sedang eksperimen atau aku baru pelajari. Jadi sebenarnya color grading ini kita belajar terus. Jadi note kita bisa tambah terus sesuai kemauan kita. Yang penting dari basicnya ini, yang tadi CST in, CST out, itu kita sudah mengerti dulu. Dan beberapa note tambahan ini yang aku eksperimen, ternyata hasilnya bisa buat aku puas dan bisa improve footage aku. Jadi aku tambahin. Jadi di video ini aku bakal kasih tahu juga note eksperimen apa yang aku combine dengan basic note yang sudah aku ajari. Pertama-tama aku nggak pakai noise reduction karena footage-nya ini kan di pagi hari dan udah lumayan terang gitu. Jadi cahayanya ini udah cukup untuk kamera aku biar ISO-nya itu paling rendah yaitu di 800. Dan dengan ISO 800, exposure meter aku udah bisa plus 1.7 yang dimana udah cukup dan biasa. Kalau udah exposure to the right, itu noise-nya udah minim banget. Jadi itu kenapa aku nggak tambahin noise reduction. Biar nggak berat banget juga di laptopnya. Terus next seperti biasa, aku mulai dengan CST in. Color space aku pakai kamera Sony. Jadi Sony S-Log 3 ini. Dan ke DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. Terus selanjutnya, ini kok teman-teman lihat ada dua exposure nih. Nah, apa bedanya? Yang pertama ini exposure yang aku diaktifkan ini adalah exposure yang aku ajari ke teman-teman di 30 hari belajar color grading dari awal. Ini dia. Aku pakai global ini, aku pakai color wheels biasa ini. Nah, tapi aku nggak pakai ini karena aku lagi bereksperimen dengan cara exposure yang baru. Nah, perlu diketahui kalau color grading itu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Karena ini adalah sesuatu yang kreatif, semua itu tergantung kita sendiri. Mana yang paling bagus menurut kita, mana yang paling best untuk kita. Jadi ada banyak cara untuk setting exposure, ada banyak cara untuk noise reduction, itu banyak banget caranya, alternatifnya banyak banget. Tinggal teman-teman pilih cara apa yang paling oke buat teman-teman sendiri. Jadi ini, di contrast exposure ini, aku eksperimennya adalah main di curves. Ini beda nih. Di versi ini yang aku mau adalah leluasanya. Di sini aku bisa setting midtones-nya, shadow-nya, highlight-nya itu dengan leluasa. Seperti contoh, kalau aku mau naikin highlight-nya, aku tinggal bisa naikin seperti ini. Nah, aku kan mau nampak langitnya, aku tinggal turunin sedikit seperti ini, langitnya jadi nampak warnanya kan. Nah, kalau midtones-nya aku mau lebih terang, aku tinggal bisa tarik spline sini aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan gelap. Kalau aku tarik seperti ini, nah, dia jadi lebih terang midtones-nya. Kalau untuk keluarin ini bisa 3 titik ini baru editable splines ya. Nah, ada satu kelebihan dari exposure pakai curves ini. Nah, udah pernah aku jelasi kalau footage kita itu kan ada middle gray. Sebaiknya kan middle gray itu nggak usah digeser-geser. Karena kalau misalnya teman-teman pernah lihat video di HP dengan brightness terkecil, videonya jadi nggak nampak apa-apa. Nah, tapi ada video yang ketika kita nonton di HP dengan brightness terkecil, videonya tetap kelihatan. Nah, itu biasanya midtones-nya itu lumayan terang. Nah, kalau aku pakai exposure yang biasa, kadang aku jadi nggak tahu middle gray-nya yang mana. Jadi kadang middle gray-nya itu kadang aku bisa kegeser jadinya. Jadinya kadang aku jadi nggak tahu base dari footage aku itu terlalu gelap atau enggak sih gitu. Tapi dengan curves ini aku jadi tetap bisa maintain tengah ini. Middle gray aku itu di tengah ini. Jadi ketika aku geser midtones-nya, aku cuman geser di sebelah kanan ini. Jadi middle gray-nya itu enggak geser terlalu drastis. Yang dimana itu menjaga keterangan dari footage aku. Seperti ini. Jadi aku bisa turunin highlight serendah mungkin, tapi middle gray aku itu tetap
geser sedikit aja gitu. Ini teman-teman bisa coba juga, bisa eksperimen sendiri. Dia bakal kasih looks di mana footage kita itu tetap terang, tapi highlight kita itu tidak clipping atau tidak mentok ke atas. Jadi footage-nya itu terlihat dari shadow sampai highlight-nya itu terlihat teksturnya dan terangnya terjaga. Seperti ini aku bisa setting shadow juga seperti ini. Nah, aku kalau mau naikin shadow-nya tinggal naikin ini aja. Aku bisa sekaligus tambah kontras juga di sini. Jadi itu enaknya. Aku tinggal bisa tarik di bagian shadow, aku panjangin. Midtones-nya itu kontrasnya jadi nambah kan, jadi lebih gelap. Tapi di bagian midtones yang bagian mendekati highlight-nya itu dia tetap terang gitu, seperti ini. Nah, jadi aku pakai ini itu karena fleksibilitasnya. Aku bisa setting sebebas mungkin dan aku bisa tahu apa yang sudah aku setting gitu. Next adalah seperti biasa, aku pakai white balance. Untuk ngebalance aku tinggal di offset aja. Aku setting 3 warna ini, white balance-nya. Next, aku kontras karena udah nggak pakai, karena di exposure aku udah bisa dibilang ini adalah gabungan exposure dan kontras, jadi di kontras aku nggak usah tambahin lagi. Next, di curve seperti biasa, aku di hue versus hue, aku tambahin di warna hijaunya, hijau daun ini, aku buat lebih sedikit oranye biar dia lebih masuk dengan warna biru, jadi lebih serasi warnanya. Nah, di birunya juga aku tambah buat birunya yang aku suka, lebih ke yang toska-toska, yaitu aku naikin seperti ini. Aku suka biru ini, yang sebelumnya birunya agak keungu sedikit ya, seperti ini ya. Ada yang suka biru seperti ini, itu terserah teman-teman karena balik ke diri masing-masing. Kalau aku suka biru yang toska seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti semua ini, bisa langsung belajar di Instagram aku, di TikTok aku. Ada series 30 hari belajar color grading dari awal. Aku jelasi semua tentang note yang aku pakai di sini. Selain yang aku eksperimen ya pastinya. Tapi note yang esensial seperti CST in, contrast, white balance, curve, saturation semua sudah aku jelasi. Jadi teman-teman bisa cek aja di Instagram aku. Tapi kalau kamu ada tipe yang susah belajar dengan Reels 3 menit 3 menit, apalagi kan Reels itu pendek dan ada maksimalnya. Jadi informasi yang aku share itu kadang aku padetin, aku cepetin biar bisa masuk ke limit 3 menit itu kan. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih detail lagi, aku jelasinnya lebih banyak lagi contohnya. Teman-teman bisa beli recording kelas aku yang durasi kelasnya itu 3 jam lebih. Aku jelasi dari bener-bener awal ngesetting project sampai buat note, semuanya sampai export, sampai upload ke media sosial. Jadi menurut aku teman-teman bakal lebih gampang belajar di kelas itu karena langsung 3 jam itu langsung full materi semua. Teman-teman nggak usah slide-slide lagi, langsung belajar aja. Teman-teman bisa beli dengan harga 100.000 aja. Link pembeliannya ada di bio Instagram aku. Teman-teman bisa cek yang ini. Dan detail kelasnya teman-teman bakal dapat apa aja seperti load, seperti power grade yang aku buat. Itu semua ada di linknya, teman-teman bisa baca. Dengan membeli kelas itu teman-teman udah support aku untuk terus sharing ilmu seperti ini di sosial media, di Instagram, di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang mau bisa color grading seperti ini, dicek aja link di bio Instagram aku. Next adalah density. Bagi yang belum tahu, density ini apa? Density itu sebenarnya cara kerjanya seperti hue versus luma. Kita ngubah brightness dari warna kita. Oke, aku pakai density karena dia udah semua warna. Jadi di bagian color slice, aku tinggal geser ini semua warna ter-apply. Contohnya kalau aku ke kiri, semua warna itu keterangannya naik. Tapi kalau aku ke kanan, semua warna keterangannya jadi turun gitu. Nah, aku suka density ini karena dia buat warna dari footage aku itu lebih rich lagi. Teman-teman bisa coba juga density ini. Kalau curves yang biasa di hue versus luma kan teman-teman harus pilih warnanya satu-satu lagi gitu. Next, next adalah HSV saturation. Seperti biasa yang aku udah jelaskan, aku set saturation cuman pakai gamma aja. Settingannya ini color space-nya HSV. Ini untuk tambah saturasi aku tambah sedikit aja karena dari kontras, curve sama density itu warnanya sudah keluar semua. Jadi aku perlu keluarin sedikit aja warnanya. Baru setelah itu aku ada masking. Tapi sebelum masking ini ada ini nih. Skin, eyes, lips, shirt. Ini apa nih? Ini aku buat aja. Ini sebenarnya masking juga. Tapi kalau nanti misalnya ada model atau ada produk, itu nanti bisa dengan ini aja nih. Aku bisa seleksi warna kulit. Aku buat warna kulitnya lebih bagus gitu warnanya. Aku bisa pilih matanya. Buat matanya itu lebih clear gitu. Aku juga bisa pilih nanti bibirnya. Aku buat bibirnya
airnya itu lebih pink atau lebih merah gitu. Jadi ini aku sediain aja biar nanti kedepannya aku gampang aja. Tapi di video ini aku cuman pakai masking aja, masking top yang bulat sama yang gradient ini aku pakai ini. Jadi pertama maskingnya adalah aku buat penonton itu fokusnya ke nelayan ini sama pemandangan depannya ini, karena dia nelayannya motivasinya adalah nelayannya itu kan lihat ke depan. Jadi aku mau semua penonton itu juga ikut lihat apa yang nelayannya lihat. Seperti airnya, seperti depan bukitnya itu. Jadi yang kiri-kiri ini aku gelapin dengan di color wheels aku tinggal turunin gamma aja. Nah aku gelapin biar nggak terdistraksi gitu. Jadi semua penonton semua lihat ke objeknya. Itulah gunanya masking. Nah, yang kedua ini aku cuman tambahin kontras sama brightness-nya sedikit, aku turunin lift gamma sedikit-sedikit aja. Ini sebelum, ini sesudah. Nah, ternyata di bagian bukit ini masih terkesan kabut-kabut sedikit. Jadi aku di masking yang kedua, aku buat di bagian bukit ini dia kontrasnya lebih tinggi lagi biar bukitnya, teksturnya, airnya itu semakin keluar gitu. Next aku tambah masking gradient ini. Kenapa aku tambah masking gradient ini? Teman-teman bisa lihat. Ini gunanya adalah seperti matahari. Jadi mataharinya kan dari kanan nih. Aku buat di kanan juga. Jadi terkesan di sini paling terang nih. Jadi aku buat matahari buatan gitu. Jadi mataharinya itu masuk-masuk ke kamera sedikit gitu. Jadi kelihatannya itu natural kok bisa dilihat. Ini sebelum ada matahari yang fake. Ini setelah. Kan jadi lebih kaya aja gitu footage-nya kan. Itulah gunanya masking gradient. Oke, next adalah CST Out seperti biasa. Sudah selesai dengan color grading, aku dari DaVinci White Gamut, aku masuk ke Rec 709. Next adalah load. Untuk video ini aku pakai load yang aku beli kemarin. Ini Transmax load. Teman-teman bisa pakai load apa aja sesuai dengan footage teman-teman karena semua footage itu beda warnanya. Jadi nggak semua load itu bisa pakai satu load aja. Dan di settingannya seperti biasa, aku nggak buat langsung satu, aku buat di 500 aja opacity-nya atau 50%. Kalau satu itu seperti ini, aku buat 50% aja. Terus aku karena ada matahari, aku mau buat lebih dreamy effect gitu. Aku tambahin glow. Aku tambahin satu aja, sedikit aja seperti ini. Ini sesudah. Nah, sebelum, sesudah. Kalau aku zoom out bisa lihat sebelum, sesudah. Jadi dia ada kesan-kesan seperti dreamy effect. Walaupun ini aku sedikit aja. Karena aku sukanya yang subtle-subtle aja, sedikit-sedikit aja gitu. Next aku tambah halation. Sebenarnya halationnya ini aku nggak tambah begitu banyak sih. Sedikit aja. Karena halation kalau kebanyakan itu kadang rada lebay. Bahkan 0,022 aja. Ini kalau ditambah, dia jadi agak merah halationnya. Shadownya itu jadi lebih terang gitu kan. Aku nggak mau, takut noise-nya itu keluar. Jadi kalau sebelum, nah aku mau halationnya sedikit aja. Barely noticeable aja sih. Sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa, cuman aku mau tambah aja sedikit. Terus next aku tambah prism blur. Ini pun selera masing-masing ya. Prism blur itu apa? Jadi kalau teman bisa lihat di kanan atas ini, teman bisa lihat ini. Dia ada stretch seperti ini kan. Ini sebelum, ini sesudah. Gunanya apa? Ini sebenarnya gunanya dia seperti blur gitu aja. Kan aku mau semua fokus penonton itu di tengah ini. Jadi aku tambah prism blur itu di sampingnya ini. Dia kasih efek seperti VHS effect yang retro gitu. Dia buat footage kamu itu lebih berdimensi aja sih. Nah, seperti ini. Sebelum, sesudah. Nah, ini aku ada grain juga, cuman aku nggak pakai karena aku rasa footage ini aku mau resolusi dari airnya itu nggak terganggu gitu. Jadi kok kita tambah grain kan jadi tambah noise gitu kan. Jadi aku nggak mau tambah noise karena aku mau nge-highlight kalau kualitas video ini bagus. Jadi aku nggak tambah grain. Contoh aku tambah grain. Ini sesudah. Ini kalau nggak ada grain kan teksturnya itu jelas. Kalau sesudah itu jadi teksturnya jadi too much gitu. Jadi itu kenapa aku nggak pakai grain ya. Kalau teman-teman mau retro look bisa tambah grain gitu. Tapi aku tetap ada note-nya aja in case next aku mau tambah grain. Terus next ini sharpen. Ini pun aku ada jelasi di D23. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini aku tambah sharpen karena aku mau upload di media sosial. Aku tambah sharpen sedikit. Karena media sosial kan ngekompres. Jadi aku buat dia lebih tajam dari seharusnya biar nanti ketika sosial media ngekompres resolusinya balik ke yang aslinya lagi gitu cara kerjanya. Ini sebelum sharpen kan agak ngeblur nih. Ini setelah gitu agak tajam, nanti setelah diupload dia bakal balik seperti ini lagi. Nah, seperti itu.
Jadi itulah cara aku color grading footage ini. Gimana? Kalau teman-teman masih nggak begitu mengerti, bisa belajar aja di Instagram aku. Ada 30 hari belajar color grading dari awal. Atau kalau mau penjelasan yang lebih detail, teman-teman bisa pesan aja kelas recording aku. Dengan harga 100.000, teman-teman bisa dapat banyak banget full 3 jam downloads dan power grade yang aku buat juga. Jadi itulah untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, bisa beri like dan komen kalau teman-teman ada masukan atau saran atau pertanyaan seputar videografi, nggak hanya color grading aja. Dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten videografi lainnya. See you guys on the next video.